Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang ini, tanggal 4 Mei 2026, saya akan menyampaikan rilis berita resmi statistik terkait inflasi Kabupaten Pasaman Barat keadaan April 2026. Namun sebelumnya, saya mengingatkan kembali bahwa seiring dengan komitmen kami untuk menghadirkan data yang mudah diakses, cepat, dan transparan, BPS Kabupaten Pasaman Barat menyediakan berbagai informasi statistik melalui website resmi kami di pasamanbaratkap.bps.go.id. Melalui website ini, konsumen data dapat memperoleh data dan publikasi terkini, termasuk perkembangan inflasi secara lengkap dan terpercaya. Selain itu, kami juga menyediakan layanan statistik terpadu yang dapat dimanfaatkan untuk konsultasi, permintaan data, maupun kebutuhan analisis lainnya. Kami berharap kehadiran layanan digital ini dapat semakin memudahkan seluruh pengguna data dalam mengakses informasi statistik kapan saja dan di mana saja. Baik, kita lanjutkan ke materi rilis kita pada hari ini, yaitu mengenai perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi deflasi Kabupaten Pasaman Barat. Pertama, kita lihat inflasi pada April 2026 secara month-to-month. Pada April 2026, Pasaman Barat mengalami deflasi sebesar 0,02% secara bulanan atau month-to-month, atau April 2026 terhadap Maret 2026. Sedangkan inflasi tahun kalender, yaitu year to date, atau April 2026 terhadap Desember 2025 juga terjadi deflasi sebesar 2,04%. Jika kita lihat inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran secara month-to-month, kita lihat kelompok komoditas utama deflasi, yaitu makanan, minuman, dan tembakau, mengalami deflasi sebesar 0,41%, sedangkan andil inflasinya sebesar min 0,19% atau andil deflasi sebesar 0,19%. Kemudian transportasi juga mengalami deflasi sebesar 0,64% dengan andil deflasi sebesar 0,05%. Kemudian kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga juga mengalami deflasi sebesar 0,07% dengan andil deflasi sebesar 0,02%. Selanjutnya, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya juga mengalami deflasi sebesar 0,34% dengan andil inflasi datanya sangat kecil atau mendekati nol. Kemudian kalau kita lihat kelompok komoditas utama inflasi, yang memberikan andil inflasi tertinggi adalah kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga dengan inflasi sebesar 2,54% dengan andil 0,08%. Di samping itu, kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki juga memberikan inflasi sebesar 0,09% dengan andil 0,01%. Diikuti dengan kesehatan dengan inflasi sebesar 0,04%, andil data sangat kecil atau mendekati nol. Selanjutnya, kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan juga mengalami inflasi sebesar 0,75% dengan andil 0,02%. Sementara itu, penyediaan makanan dan minuman restoran dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga mengalami inflasi masing-masing sebesar 1,09% dengan andil 0,11% dan 0,32% dengan andil 0,02%.
Kemudian kita lihat komoditas dominan inflasi atau deflasi pada April 2026 ini secara month to month. Untuk komoditas dominan andil inflasi yaitu bawang merah dengan inflasi sebesar 10,14% dengan andil 0,11%. Diikuti dengan minyak goreng dengan inflasi sebesar 4,99%, andil sebesar 0,10%. Kemudian tahu mentah dengan inflasi sebesar 12,34%, andilnya sebesar 0,08%. Selanjutnya sigaret kretek tangan juga inflasi dengan tercatat sebesar 2,35% dengan andil 0,06%. Selanjutnya nasi dengan lauk juga mengalami inflasi sebesar 3,18% dengan andil 0,05%. Selanjutnya kita lihat komoditas dominan andil deflasi. Cabai merah dengan deflasi yang cukup tinggi sebesar 13,97% memiliki andil deflasi sebesar 0,39%. Sementara itu cabai rawit juga deflasi sebesar 22,38% dengan andil deflasi sebesar 0,12%. Diikuti dengan daging ayam ras yang juga mengalami deflasi sebesar 5,58%, memiliki andil deflasi sebesar 0,08%. Seterusnya, kacang panjang mengalami deflasi sebesar 34,42% dengan andil 0,05%. Sementara itu, angkutan antar kota juga mengalami deflasi sebesar 16,43% dengan andil sebesar 0,04%. Kemudian kita lihat inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Pada April tahun 2026, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi dipicu penurunan harga sejumlah komoditas pangan. Kita lihat kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu kelompok penyumbang deflasi pada April 2026 dengan andil deflasi sebesar 0,19%. Dalam tahun 2024 sampai 2026, pada setiap April kelompok ini mengalami deflasi, kecuali pada April 2025 mengalami inflasi. Jika kita lihat pada inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau menurut subkelompok, kita lihat rokok dan tembakau penyumbang inflasi tertinggi sebesar 0,93%. Kemudian kelompok minuman yang tidak beralkohol juga inflasi sebesar 0,1%, sementara itu makanan deflasi sebesar 0,41%. Kemudian untuk andilnya, untuk subkelompok rokok dan tembakau memiliki andil sebesar 0,35%, minuman yang tidak beralkohol memiliki andil sebesar 0,03%, sementara makanan memiliki andil deflasi sebesar 0,13%. Deflasi pada kelompok ini didorong oleh penurunan harga beberapa komoditas, diantaranya adalah komoditas cabai merah, cabai rawit, dan bawang putih dengan andil deflasi masing-masing 2,02%, 0,11%, dan min 0,09%. Selanjutnya kita lihat perkembangan inflasi komoditas cabai merah. Cabai merah memberi andil negatif terhadap inflasi umum Pasaman Barat pada tahun 2026. Kita lihat pada April 2026 terjadi deflasi pada komoditas cabai merah sebesar 13,97%. Sementara itu April 2025 terjadi inflasi sebesar 40,61% dan di April 2024 juga terjadi deflasi sebesar 29,85%. Sedangkan andil inflasi untuk April 2026
sebesar min 0,39% atau andil deflasi sebesar 0,39%, dan untuk April 2025 andil inflasi sebesar 1,31%, dan April 2024 andil inflasinya atau andil deflasi sebesar 1,43%. Jadi bisa kita simpulkan bahwa cabai merah memberi andil negatif terhadap inflasi Pasaman Barat secara bulanan pada April 2026. Kemudian pada April 2026 cabai merah mengalami deflasi sebesar 13,97%, dan pada April 2026 andil deflasi cabai merah di Pasaman Barat yakni 0,39%. Selanjutnya kita lihat perkembangan inflasi cabai rawit. Cabai rawit memberikan andil negatif terhadap inflasi umum Pasaman Barat pada April 2026. Kita lihat seriesnya pada April 2026, cabai rawit mengalami deflasi sebesar 22,38%. Pada April 2025 juga mengalami deflasi sebesar 10,42%. Sementara itu pada April 2024 juga mengalami deflasi sebesar 29,20%. Dengan andil masing-masing di April tahun 2026 sebesar 0,12% yaitu andil deflasi. April 2025 juga andil deflasi sebesar 0,06%. Sementara itu di April 2024 andil deflasi sebesar 0,33%. Selanjutnya kita lihat perkembangan inflasi daging ayam ras, di mana daging ayam ras ini memberikan andil negatif terhadap inflasi umum Pasaman Barat pada April tahun 2026. Jika kita lihat seriesnya, pada April 2026 daging ayam ras mengalami deflasi sebesar 5,58%, dengan andil negatif terhadap inflasi Pasaman Barat atau andil deflasi sebesar 0,09%. Sementara itu, pada April 2025, komoditas daging ayam ras juga mengalami deflasi sebesar 2,35% dengan andil deflasi sebesar 0,03%. Kemudian pada April 2024 juga mengalami deflasi dengan tercatat sebesar 1,64% dengan andil deflasi sebesar 0,01%. Selanjutnya perkembangan inflasi emas dan perhiasan. Emas dan perhiasan juga memberikan andil negatif terhadap inflasi umum Pasaman Barat pada April 2026. Jika kita lihat perkembangannya dari tahun 2024 sampai tahun 2026, pada April 2026 ini mengalami deflasi sebesar 0,78%. Sementara itu pada April 2025 dan April 2024 mengalami inflasi yang cukup tinggi, masing-masing di 11,68% dan 10,84%. Sedangkan untuk andil inflasinya untuk April 2026, andil deflasi sebesar 0,01%. Di tahun 2025 pada bulan April, andil inflasi sebesar 0,11%, sedangkan andil inflasi pada April tahun 2024 sebesar 0,07%. Sekarang kita lihat inflasi pada April 2026 secara year on year. Pada April 2026, Pasaman Barat mengalami inflasi secara year on year atau April 2026 terhadap April 2025 sebesar 1,03%. Jika kita lihat inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran, untuk kelompok komoditas utama inflasi, kita lihat di sini adalah yang pertama, perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, yaitu mengalami inflasi sebesar 3,22% dengan andil inflasi sebesar 0,11%. Selanjutnya, untuk kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya,
mengalami inflasi sebesar 1,61% dengan andil inflasi sebesar 0,02%. Kemudian kelompok pendidikan juga mengalami inflasi sebesar 2,59% dengan andil inflasi sebesar 0,08%. Sementara itu, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga mengalami inflasi masing-masing sebesar 3,04% dan 10,55% dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,29% dan 0,50%. Sementara itu, untuk kelompok komoditas utama deflasi hanya berada pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami deflasi sebesar 0,28% dengan andil deflasi sebesar 0,13%. Kemudian kita lihat komoditas dominan inflasi atau deflasi pada April 2026 ini secara year on year. Komoditas dominan andil inflasi yang pertama adalah emas perhiasan yang mengalami inflasi yang cukup tinggi sebesar 41,37% yang memberikan andil sebesar 0,42%. Kemudian komoditas beras juga mengalami inflasi sebesar 6% dengan andil sebesar 0,34%. Selanjutnya, daging ayam ras juga mengalami inflasi sebesar 27,69% dengan andil inflasi sebesar 0,32%. Kemudian kelompok sigaret kretek mesin atau SKM mengalami inflasi sebesar 4,88% dengan andil sebesar 0,21%. Dan ikan tongkol atau ikan ambu-ambu juga mengalami inflasi yang cukup tinggi yaitu sebesar 16,41% dengan andil sebesar 0,17%. Sementara itu untuk komoditas dominan andil deflasi, cabai merah mengalami deflasi yang cukup dalam yaitu sebesar 45,24% dengan andil deflasi sebesar 2,02%. Sementara itu cabai rawit juga mengalami deflasi sebesar 20,82% dengan andil 0,11%. Kentang juga mengalami deflasi sebesar 19,84% dengan andil sebesar 0,11%. Kemudian bawang merah dan bawang putih juga mengalami deflasi masing-masing sebesar 8,11% dan 25,66% dengan andil masing-masing sebesar 0,10% dan 0,09%. Jika kita lihat inflasi kabupaten kota pada April 2026, inflasi man-to-man tertinggi terjadi di Kabupaten Dharmasraya sebesar 0,67%, sedangkan yang terendah terjadi di Kabupaten Pasaman Barat sebesar min 0,02% atau deflasi sebesar 0,02%. Kemudian deflasi year to date terdalam terjadi di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 2,04%, sedangkan yang terendah terjadi di Kota Bukit Tinggi sebesar 0,17%. Kemudian inflasi year on year tertinggi di Kota Bukit Tinggi sebesar 2,48%, sedangkan yang terendah terjadi di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 1,03%. Kalau kita lihat ringkasan inflasi pada April 2026 ini, jadi pada bulan April tahun 2026, Pasaman Barat mengalami deflasi secara man-to-man sebesar 0,02%, secara year to date mengalami deflasi sebesar 2,04%, dan inflasi secara year on year sebesar 1,03%. Penyumbang utama deflasi bulan April 2026 secara man-to-man adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau, dan transportasi dengan andil deflasi masing-masing sebesar
0,19% dan 0,05%. Komoditas utama penyumbang inflasi adalah cabai merah, cabai rawit, daging ayam ras, kacang panjang, dan angkutan antar kota. Seluruh kelompok pengeluaran mengalami inflasi secara year on year pada April 2026, kecuali kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang di mana kelompok ini memberikan andil deflasi sebesar 0,13%. Demikian informasi terkait perkembangan inflasi Kabupaten Pasaman Barat pada bulan April tahun 2026 yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat memberikan gambaran kondisi harga dan bermanfaat bagi pemerintah serta masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.